Pada kesempatan ini, saya akan membahas studi kasus terkait sinkronisasi waktu pada perusahaan ekspedisi menggunakan algoritma Christian. Nah, di sini sistem terdistribusi sering menghadapi tantangan dalam sinkronisasi waktu, terutama ketika melibatkan beberapa cabang atau lokasi berbeda. Dalam studi kasus ini, saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan waktu antar server cabang dapat menyebabkan masalah dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Bayangkan sebuah perusahaan ekspedisi dengan cabang-cabang di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Setiap cabang memiliki server lokal untuk mencatat aktivitas logistik seperti pengambilan, pengiriman, dan penerimaan paket. Namun server ini tidak disinkronkan dengan server pusat di Jakarta. Masalah yang muncul, hal ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya. Pertama, waktu pengiriman paket menjadi tidak konsisten. Misalnya, paket sudah dikirim dari Jakarta, tetapi di sistem pusat masih tercatat belum terkirim. Kedua, informasi yang diterima pelanggan menjadi tidak akurat. Contohnya, pelanggan mungkin diberitahu bahwa paket sedang di perjalanan, padahal sebenarnya sudah sampai. Ketiga, laporan aktivitas logistik menjadi sulit dianalisis karena perbedaan waktu antar cabang. Ilustrasi masalah, sebagai contoh, server di Surabaya mungkin lebih lambat 2 menit dibanding server pusat di Jakarta, sedangkan server di Medan lebih cepat 1 menit. Ketidaksesuaian ini menyebabkan data di server pusat tidak valid. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan algoritma Christian. Ialah metode sinkronisasi waktu yang sederhana namun efektif. Algoritma ini memungkinkan server lokal di setiap cabang menyinkronkan waktunya dengan server pusat melalui komunikasi langsung. Langkah-langkah algoritmanya adalah: 1. Server lokal di cabang, misalnya Surabaya, mengirim permintaan waktu ke server pusat di Jakarta, disebut T0. 2. Server pusat mencatat waktu lokalnya saat menerima permintaan tersebut, T1, dan mengirimkan waktu tersebut kembali ke server Surabaya. Server Surabaya mencatat waktu saat menerima balasan dari Jakarta, T2. Server Surabaya menghitung waktu perjalanan pesan atau latensi dengan rumus RTT sama dengan T2 dikurangi T0, lalu membagi RTT menjadi 2 untuk mendapatkan waktu perjalanan satu arah. Akhirnya, server Surabaya menyesuaikan waktunya menjadi T1 ditambah RTT dibagi 2. Misalnya, server Surabaya ngirim permintaan pukul 10 T0, server pusat mencatat balasan pukul 10 lebih 2 T1, balasannya diterima pukul 10 lebih 4 T2. Maka RTT sama dengan T2 kurang T0 sama dengan 4 detik, latensi RTT dibagi 2 sama dengan 2 detik, waktu sinkron T1 ditambah latensi sama dengan 10 lebih 2 ditambah 2 detik sama dengan 10 lebih 4. Untuk kesimpulannya yaitu, algoritma Christian sangat efektif untuk mengatasi masalah sinkronisasi waktu dalam sistem terdistribusi seperti perusahaan ekspedisi ini. Dengan metode ini, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pencatatan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional.